lagi di vakansi kali ini dan akhirnya nih kita ke pasar baru juga guys. Katanya sih di dalam itu ada yang lagi hits banget nih, apalagi kalau bukan thrifting gitu. Ini adalah tempat yang dimana berada di Jakarta Pusat juga, jadi kalian kalau misalnya dari daerah Jakarta atau segala macam gampang banget tinggal ke sini. Coba deh kita kulik-kulik lagi ada apa aja sih di dalam. Cus! Pasar Baru ini terletak di kawasan Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ujung selatan Jalan Pasar Baru berbatasan dengan Jalan Antara dan Jalan Pasar Baru Selatan, serta Jalan Pos yang berdekatan dengan Gedung Kesenian Jakarta. Kalau kalian ingin ke sini, Pasar Baru ini buka dari jam 9 pagi hingga 7 malam. Tapi tahu nggak, Pasar Baru merupakan pusat pembelanjaan tertua di Jakarta yang dibangun pada tahun 1820 loh. Pasar Baru dikenal sebagai pusat pembelanjaan pada masa itu, sejak banyaknya orang keturunan India Indonesia yang bermukim di sana. Orang keturunan India Indonesia yang ada di sana meramaikan kawasan Pasar Baru dengan berdagang kain, alat olahraga, hingga sepatu. Beralih ke tahun 2002, kawasan ini banyak kedatangan orang India asli yang ikut berdagang di sana. Di tahun tersebut, ada sekitar 2.000 keluarga India yang terdaftar sebagai penduduk Jakarta. Dan sebagian besar di antara mereka tinggal di pusat kota, khususnya di kawasan Pasar Baru dan Pintu Air. Masih bahas soal sejarahnya nih guys. Jadi di tahun 1820 ini orang-orang yang berbelanja di Pasar Baru kebanyakan adalah orang Belanda yang tinggal di Rijswijk yang saat ini dikenal dengan Jalan Veteran. Toko-toko yang ada di Pasar Baru memang sengaja dibangun dengan gaya arsitektur Tiongkok dan Eropa loh. Di antara toko-toko lama yang masih ada di Pasar Baru hingga saat ini adalah Apotik Kimia Farma, toko Liengseng, toko perabotan rumah tangga Melati, toko jam Chung Chung, dan toko kacamata Zeiss atau Chunli. Nah, Pasar Baru ini juga dikenal sebagai tempat thrifting atau berbelanja item fashion bekas layak pakai loh. Nah, lokasi thrifting hits yang ada di sini ada di Metro Atom Pasar Baru. Di sini kita bisa puas berburu outfit fashionable dengan budget hemat, mulai dari topi, kemeja, jeans, jaket, outer, dan lain-lain. Di tahun 1950-an di ujung utara Jalan Pasar Baru dulunya merupakan pusat pedagang komik. Ada yang lucu nih guys, kita coba tanya mbaknya ya, untuk harganya berapa? Mbak Iya kakak. Mau nanya ini berapa? 85 saya. 85 kata mbaknya tuh. Ini produknya dari mana mbak? Itu dari made in-nya dari Bangladesh sih. Mana Kalau coba? Nih dari bawah, dilihat aja. Oh, ada tag bawahnya. Iya, tag bawahnya dari Bangladesh. Produknya itu ngambil dari mana mbak? Kita dari Batam kak. Oh, dari Batam guys. Aslinya biasa berapa nih kalau misalnya dijual aslinya? Store baru sih biasanya sampai 100 lebih ya, tapi 100 kalau lebih. dari kita mah 85. 45 aja, emang mantep banget kalau thrift shop di Pasar Baru ini. Ya udah, daripada lama-lama mendingan kita langsung. Aku mau ini mbak. Mau ini? Yang lain mau dipilih-pilih lagi? Aku keliling-keliling lagi kali ya. Atau kunek sebelah sana juga masih satu. Alright. Thank you mbak. Kita coba cek-cek lagi yang lain. Iya, ada yang lucu juga nih guys kaosnya. Coba deh, kita coba panggil mbaknya ya mbak. Iya kakak, gimana? Ini, aku mau ini nih. Tadi kita, ya, ini berapa? Kalau ini 150 kak. 150. Iya. Bisa kurang nggak? Tenang aja, bukan di ini kok. Iya. Kurang 110 deh. 120 ya. Kan gua sama sweater. Diturunin dulu aja ya. Oke, boleh. Aku mau beli ini deh. Ini lucu soalnya. Jadi 110 ya? Iya, 110 sama ini yang Crewneck. 85. Ya, betul. Nanti aku Sip. ini dulu ya. Aku bungkus dulu. Sip. Yeay, ada 2. Halo Mbak, namanya siapa? Nama aku Freski kak. Mbak Freski, nama aku Tessa. Aku mau nanya nih, aku kan tadi udah keliling-keliling di sini, mau thrifting juga, dan aku ngeliat
Kayaknya ada barang-barang yang lucu di sini. Mbak, aku mau tanya dong, di sini jualan produknya apa aja nih, boleh disebutin? Kalau aku di sini ada neck, hoodie, kaos, sama jaket sport kayak track top gitu. Oh, jaket sport. Jadi kayak disatuin gitu. Ini Iya, kan ada. emang disatuin gitu. Oh, gitu. Aku mau nanya dong, produknya ini dari mana sih Mbak biasanya? Kalau kita biasanya ada yang dari Batam juga, ada yang dari Bandung. Oh, Batam sama Batam sama Bandung. Untuk kisaran harganya nih Mbak, untuk kaos mungkin, terus crew-neck gitu-gitu? Kalau dari minimal banget sih ada yang 25 ya, 35 ada. Terus kayak barang-barang biasa mah 85, 100. Kalau barang brand, kalau misalkan kita barang brandnya banyak nih, bisa sampai 1 juta lebih. Ada. Tergantung brandnya juga Kak. Ini kan aku lihat beberapa ada, maksudnya sweater, crew-neck gitu-gitu kan. Mungkin kalau aku lihat sebagai pelanggan itu ngelihatnya sama gitu kan ya Mbak. Nah, untuk harganya apakah sama atau memang beda-beda juga? Tergantung, kita lihat dari bentuk modelnya, fashionnya, dari brand atau tagnya kan juga beda-beda. Ada yang brandnya lumayan bagus, ada yang enggak gitu kan. Ada juga yang barang biasa-biasa aja, kita bisa-bisain dulu gitu. Terus ini tokonya ini sendiri udah dari kapan Mbak di sini? Di Pasar Baru? Kalau Pasar Baru gedungnya mah kan udah lama, cuma kalau aku baru 1 tahun. Oh, baru 1 tahun tahun. aku buka di Pasar Baru gitu. Oh gitu. Ini mbaknya yang punya? Punya kakak, kebetulan punya kakak. Oh kakak, jadi mbaknya yang bantu gitu? Iya betul. Oh gitu. Yang paling dicari di sini brand apa nih Mbak kira-kira? Kalau brandnya dicari tuh kayak misalkan Lacoste, Carhartt, Adidas, Nike, terus ada kayak Polo, tapi dia dari berbagai tag ya. Ada juga yang nyarinya kayak NBA, MLB, Ducati, Puma, New Balance. Banyak sih Kak, kalau dijelasin satu-satu bakalan banyak ya. Cuma ke sebagian besar mereka mencarinya gitu, nyari barang gitu. Oke, berarti emang brand-brand yang udah terkenal banget ya di sini. Cuman dibawa ke sini jadinya lebih murah gitu. Ini kan lagi zaman banget nih, thrift shop gitu. Ini dari kapan sih tren ini sebenarnya Mbak? Kalau aku mengenal tren thrift shop ini dari tahun kemarin ya. Tapi kalau dari barang bekas mah, maksudnya thrift shop itu udah dari dulu, udah lama sebenarnya. Tapi aku baru mengenalnya tuh tahun lalu, tahun kemarin. Tahun kemarin tuh 2021. Oh, 2021 dari sejak itu berarti. Iya, soalnya kan rame banget kan, apalagi aku suka lihat di TikTok tuh, rame banget thrift shop, makanya tertarik untuk ke Pasar Baru. Iya, gitu. Oh iya, di sini sendiri apakah offline orang datang atau ada online-nya juga? Kita kebetulan offline ada, online juga ada. Online. Online-nya juga ada. Kalau boleh tahu platformnya di mana? Di Shopee kita ada, di Instagram juga ada, TikTok lagi OTW bikin. Oh, oke, banyak ya berarti. Untuk penghasilannya mungkin terbantu, maksudnya lebih banyak dominan di mana? Lebih dominan sih offline, alhamdulillah maju, online juga ikut juga. Tapi sekarang kan udah zaman milenial kan lebih ke online gitu. Oh, jadi ramainya di online Ya, gitu ya. betul. Terus paling jauh kemana Mbak kalau misalnya online tuh? Kalau aku waktu itu alhamdulillah punya langganan di Kalimantan Timur. Oke, di Kalimantan Timur ada, terus di Bali ada juga, sampai NTB juga ada. Jauh juga ya. Alhamdulillah. Harapannya mungkin untuk thrift shop ataupun toko ini sendiri ke depannya gimana nih? Ya semoga bisa berhasil lah ya Kak, biar lebih maju ke depannya lagi aja sih. Juga kan biar bisa kayak membuka lapangan buat teman-teman juga gitu. Iya betul. Biar usaha juga Kak. Iya benar banget, kan lumayan juga ya di sini. Oke deh, terima kasih banyak ya Mbak. Kita telepon lagi. Iya. Awal mula galeri foto jurnalistik Antara ini dibangun telah menjadi galeri foto satu-satunya di Asia Tenggara. Diketahui, GFJ menempati sebuah bangunan kolonial yang dibangun pada abad ke-20. Alamatnya berlokasi di Jalan Antara, nomor 59, Pasar Baru, Jakarta. Adapun bukti peresmian gedung ini ditandatangani oleh pemimpin umum kantor berita Antara, Hanjoyo Nitimiharjo. Nah, GFJA ini kerap menampilkan secara rutin karya-karya pewarta foto kantor berita Antara, mulai dari fotografer nasional hingga internasional. Sekedar informasi, bangunan bersejarah ini memiliki 2 lantai.
Kalau pengunjung ke lantai 2, mereka akan ditemukan dengan ruangan yang menyimpan sejarah jurnalisme Indonesia, terutama media cetak. Salah satunya mesin-mesin tik yang berasal dari berbagai zaman. Selain itu, ada juga buku-buku yang berkaitan dengan sejarah jurnalisme dan Indonesia. Nah, kalau kalian tertarik ke museum ini, bisa loh datang pada Selasa hingga Minggu pukul 10 pagi hingga 8 malam. Akses ke dalam juga gratis kok, tanpa dipungut biaya apapun. Nah, abis gue thrifting tadi tuh, udah jalan-jalan di sekitaran Pasar Baru, dan gue udah lapar banget. Kita makan aja dan kita mampir ke Bakmi Gang Kelinci. Ini salah satu tempat juga kalau misalnya gue ke Pasar Baru, gue udah pasti sempetin kesini karena bakminya tuh mantap gitu. Di sini nggak hanya jual bakmi, ada juga bihun, terus ada bakso, ada nasi goreng, banyak deh, banyak banget. Dan yang paling gue suka itu adalah ini nih. Apa ya kalau dibilang tuh kerupuk pangsit goreng gitu kali ya. Ini tuh enak banget sumpah. Kalian kalau misalnya makan di sini harus pesen ini. Di sini gue pesen bakmi spesial Aka. Katanya ini best seller juga di sini. Kita langsung coba aja. Mantep banget. Ini tanpa kuah. Tanpa kuah aja udah enak. Kita cobain pakai kuahnya ya guys. Kita coba. Kuahnya masih panas. Coba ya, kita kasih kuahnya dikit. Enak banget. Di sini tuh ada 2 macam ayam ya, maksudnya disajiinnya 2 macam, ada yang warna coklat sama warna putih. Terus ada juga apa namanya sayurannya gitu, dan ada juga jamurnya. Coba kita cobain pakai ini ya, kerupuk pangsit goreng gitu. Di sini ada cocolannya guys, sebentar. Gue mau ngasih tahu cocolannya. Ini nih cocolannya, kita coba ya. Crunchy banget. Dia tipis, tapi enak. Dan di dalam sini itu ada kayak dagingnya gitu. Gitu ya udahlah ya. Daripada berlama-lama gue ngobrol mulu, mendingan gue nikmatin dulu makanan ini, oke? Dekat Pasar Baru juga ada lokasi bersejarah lainnya yang patut dikunjungi loh. Salah satunya lapangan banteng yang terletak di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ciri khas lokasi ini adalah monumen pembebasan Irian Barat. Kalau kalian datang ke sini, bisa langsung melihat patung bertubuh kekar yang berdiri sejak 17 Agustus 1963. Ikon itu terlihat seperti sedang berteriak, kedua tangannya direntangkan dan telapak tangannya dibuka lebar-lebar. Selain itu, pada pergelangan kaki dan tangan terlihat sebuah borgol terpasang yang sudah lepas. Sekedar informasi, monumen itu didirikan atas dasar mengenang para pejuang Trikomando Rakyat atau Trikora. Trikora ialah nama operasi yang dikumandangkan Presiden Soekarno saat berada di Yogyakarta. Tujuannya untuk membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda. Nah, lapangan banteng telah menjadi salah satu ikon menarik yang kerap dijadikan trek untuk berolahraga seperti jogging saat ini. Jadi, jika kalian tertarik berkunjung, bisa datang setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga 5 sore. Yap, gue sekarang udah ada di lapangan banteng nih guys. Dan gue pengen review sedikit soal Pasar Baru tadi ya. Pertama, gue di Pasar Baru udah thrifting nih. Gue udah beli 3 pasang baju, emang banyak banget ya, mohon maaf. Anaknya kalau udah thrifting tuh udah pasti boros gitu. Terus habis itu gue sempetin ke Museum Berita Foto Antara. Nah, di situ gue tadi datang, foto-fotonya lagi, seasonnya lagi COVID-19 karena di sana museumnya itu per season gitu, guys.
Terus gue sempetin juga makan-makan di, oh ya di ini, bakmi Gang Kelinci. Itu enak banget sumpah. Bakminya tuh kenyal, gurih, apalagi kuahnya itu kaldunya pas banget, nggak keasinan, apa yang nggak hambar dan emang pas banget gitu. Jadi kalau misalnya kalian ke Pasar Baru ya, sempetin untuk ke bakmi Gang Kelinci. Itu harus sempetin banget ya guys. Terus habis itu gue jajan-jajan juga di sekitaran sana tadi, jajan kue ape, jajanan pasar gitu guys. Oh iya, kalau misalnya kalian pengen ke Pasar Baru itu udah gampang banget. Karena di depannya gerbang itu udah ada halte Pasar Baru. Jadi kalian bisa langsung naik Transjakarta di tempat kalian berada gitu untuk menuju ke halte Pasar Baru. Nah, habis dari Pasar Baru gue sempetin buat ke Lapangan Banteng nih. Tadi gue naik bajai, tapi sayang banget guys, Lapangan Banteng hari ini malam ini lagi ditutup. Jadi di belakang gue nggak bisa deh telusuri ke sana-sana, cuma bisa di daerah sini doang yang ada tulisan Jakarta. Tapi nggak apa-apa, gue bisa foto-foto juga di sini. Udah tanpa lama-lama lagi, itu review-review gue. Jadi sampai jumpa di vakansi selanjutnya. Dadah!